Kira-kira ada yang sudah tahu? Mohon izin dokter. Mm-mm. Di fluoresensi itu adalah gambaran lesi pada diagnosa kulit dan ada dua, ada primer dan sekunder. Biasanya sekunder muncul setelah adanya provokasi dari lesi primernya. Sementara kepentingan untuk eh, diagnosa kulit adalah diagnosa kulit utamanya juga dari fluoresensinya dokter selain dari anamnesis. Jadi udah ada benernya dikit. Cuma kata dari kalimat efflorescence itu berarti apa? Efflorescence itu apa? Di gambaran kalian apa? Mohon izin dokter, Hmm? eflosensi itu perubahan kulit normal yang bisa dilihat secara langsung dokter. Secara langsung atau dengan mata telanjang. Jadi effloresensi ya namanya di kulit. Kalian itu kan di sini masuk di bagian kulit, di mana kulit adalah organ terluar dari tubuh kita. Kalau penyakit kulit tentunya ada manifestasi kulitnya yang nantinya itu sebagai suatu tanda awal mungkin dari diagnosis yang akan dibuat. Jadi efloresensi juga tidak bisa, misalkan kamu dikirimkan gambar tok gitu, tebak gambar ini penyakit apa, ya juga nggak bisa ya dalam dunia kedokteran, bukan tebak-tebakan gambar. Cuma sebagian besar efloresensi itu yang akan memberikan clue nanti kita mendiagnosa suatu penyakit tersebut gitu. Jadi pada di kulit itu harus lebih sering-sering melihat efloresensi kulitnya. Jadi seorang dokter kulit itu ya modalnya cuma penglihatan sebetulnya nanti dengan mungkin bantuan ada beberapa alat yang mungkin kayak dermoskop ataupun yang lain kayak gitu. Nah, ini tujuannya kenapa kalian harus paham karena ya memang efloresensi tadi itu kan ya gambaran awal yang bisa langsung dilihat. Jadi gambaran awal kadang ada beberapa suatu penyakit itu memiliki gambaran efloresensi khas. Kadang kalau kalian sudah sering melihat gambaran tersebut, kalian sudah bisa mendiagnosis dengan melihat gambaran tersebut. Tapi sebagai dokter kan bukan langsung melihat gambarannya tok kayak gitu, tetap harus melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik meliputi melihat adanya gambaran efloresensi khas dan bila diperlukan melakukan pemeriksaan penunjang kayak gitu. Nah, apa sih sebetulnya efloresensi? Efloresensi itu adalah perubahan kulit normal ya. Jadi eh, pasien itu biasanya mengeluhkan suatu keadaan kulitnya tuh pasti diikuti adanya perubahan. Kecuali kalau dia datang keluhan gatal, terus kamu melihat tidak ada efloresensi sama sekali ya, akan susah mendiagnosa. Mungkin ya gatalnya bisa jadi dari penyebab yang lainnya. Dalam hal ini mungkin karena uremikum ataupun yang lainnya. Jadi kalau terkait memang ada manifestasi kulit atau dalam hal ini efloresensi itu akan mempermudah kita juga dalam mendiagnosa suatu penyakit. Nah, kenapa bisa muncul efloresensi? Kalau bahasa awamnya kita menyebutnya lesi, kalau bahasa kedokterannya ya efloresensi kayak gitu. Di mana itu ya akibat adanya proses patologi yang terjadi sehingga terjadilah perubahan itu. Tadi udah benar efloresensi itu ada dua, primer dan sekunder. Namanya primer berarti dia munculnya di awal. Kemudian kalau sekunder berarti ya dia muncul akibat sudah terjadi manipulasi entah di garu, entah yang lainnya yang nantinya berkembang dari primer itu akan menjadi sekunder. Primer yang nomor satu itu adalah makula. Jadi hampir sebagian besar efloresensi itu pasti didasari oleh makula kadang-kadang kayak gitu. Jadi tetap harus kita kadang itu harus menyebutkan efloresensi primernya terutama adalah makula. Contohnya adalah misalkan ada di situ efloresensi dari suatu herpes zoster. Jadi multiple vesicle di atas dasar kulit atau di atas dasar makula yang eritem itu harus kayak gitu. Jadi itu yang nanti akan
tahu oh dasarnya ini. Ada juga mungkin dia tidak berdasar kayak di atas dasar kulit normal itu juga ada. Mungkin nanti beberapa penampakan kulit seperti itu. Cuma sebagian besar ya nanti ada dasarnya entah makula yang warnanya eritem, entah hiperpigmentasi atau yang lainnya. Jadi makula itu adalah perubahan warna. Jadi kan kalian kalau memeriksakan ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kalau di kulit ya cuma inspeksi sama palpasi kayak gitu. Jadi kalau makula, kalau pada saat kalian meraba itu ya datar kayak nggak ada benjolan-benjolan atau bentol-bentol yang lain nggak ada. Jadi datar. Yang terjadi hanya perubahan warna. Ya, perubahan warna ini yang menentukan proses patologinya. Apakah warnanya merah, apakah warnanya keunguan, apa warnanya kehitaman, apa warnanya agak kebiru-biru. Nah, itu yang nantinya akan menentukan dari proses patologinya. Kalau kalian sudah banyak membaca dan banyak melihat, pasti melihat warna dari efloresensinya kalian tahu oh mungkin ini disebabkan karena deposit misalkan melanositik atau deposit karena yang lain misalkan kalian tahu. Nah, beberapa makula yang kalian tahu apa biasanya? Makula yang kalian tahu apa? Izin menjawab dokter, bahwasanya makula itu perubahan warna kulit yang tanpa adanya penonjolan. Ya, itu tadi kan sudah definisi maksudnya yang makula yang kalian tahu tadi dari warnanya tadi loh. Kan tadi udah disebutkan, warnanya kan banyak. Jadi perubahan warnanya itu, perubahan makulanya warnanya itu yang menentukan proses patologi yang kalian tahu itu apa. Makula itu ada kelanjutannya, bukan hanya makula nanti. Makula erythematus dokter, Terus apa lagi? makula hipopigmentasi, Apa lagi? Makula hiperpigmentasi. Oke, apa lagi? Ada petekie, dokter. Hmm, boleh, tapi nanti itu masuk di efloresensi yang lainnya. Mungkin telengektasis, dokter. Apa? Telengektasis. Ya warnanya apa itu? Itu nama efloresensi yang lain. Ini relaksasi itu juga bagian dari ini efloresensi bukan masuk ke makula. Jadi salah satunya tadi ada eritem, hiperpigmentasi, hipopigmentasi. Jadi nanti bedakan ya telangiektasis, PTK itu efloresensi itu bukan bagian dari makula. Kemudian nanti ada yang tadi kalau berwarna kehitaman ya nanti ya disebut makula mungkin makula dengan warna misalkan hiperpigmentasi kehitaman kayak gitu juga harus disebutkan. Jadi nggak hanya yang makula yang paling sering ya memang makula eritem, makula hipopigmentasi, makula hiperpigmentasi atau nama lainnya nanti ada makula dengan depigmentasi. Nanti ada juga kayak gitu. Kalian harus membedakan antara depigmentasi dengan hipopigmentasi. Kira-kira ada yang tahu nggak efloresensi apa yang penyakit apa yang nanti ada gambaran makula depigmentasi? Dari kosakatanya aja depigmentasi berarti apa? Mohon izin dokter. Mungkin vitiligo dokter. Apa? Vitiligo. Oh iya, vitiligo. Jadi depigmentasi udah benar vitiligo. Hanya vitiligo yang nanti akan memberikan efloresensi makula depigmentasi. Arti depigmentasi berarti apa? Depigmentasi. Hilangnya pigmen, dokter. Jadi hilang atau tidak ada. Itu makanya karena tidak ada pigmentasi kulit, makanya nanti warna putihnya itu sangat belang, sangat kontras dengan kulit aslinya. Beda dengan hipopigmentasi. Kalau hipo masih ada warna kulit seperti normal tapi agak turun, makanya warnanya nanti sedikit keputihan.
Kalau depigmentasi berarti tidak ada, hampir tidak ada sama sekali kayak itu. Makanya itu efloresensi yang khas hanya dimiliki oleh vitiligo. Tadi ingat, jadi ada beberapa penyakit kulit itu yang memiliki efloresensi yang khas yang tidak dimiliki oleh penyakit lain kayak itu. Jadi kalau ketemu vitiligo, ya sebaiknya nanti mungkin efloresensinya harus ada makula, depigmentasi atau hipopigmentasi kayak gitu. Batasnya tentunya jelas kalau sudah kayak gitu. Nah, ini tadi beberapa nanti ada hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi ternyata berhubungan dengan pigmen melanin. Makanya kenapa menggelap kayak gitu. Biasanya kayak ini contohnya mungkin bisa terjadi pada orang melasma atau post inflamatory habis radang misalkan, habis jerawat di pencet-pencet atau yang lainnya atau habis eksim yang menyembur jadinya hiperpigmentasi ini akibat penumpukan dari pigmen melanin. Yang kedua bisa juga namanya kebiruan ya, seperti gambar ini biasanya akibat adanya bayangan dari melanosit gitu. Nanti kalian harus membaca apa itu melanosit, apa itu melanosom, apa itu melanin, biar kalian paham kalau ada orang ngomong melanosit, melanosom, melanin kayak gitu. Nah, ini akibat bayangan melanosit sehingga dia tampak kebiruan. Ini ada gambaran khasnya juga hanya pada kelainan pada nevus apa? Ada yang tahu? Nevus apa ini? Ada yang tahu? Nevus pigmentosum, dokter. Hmm, kurang. Nevus pigmentosum itu kan nanti kayak tai lalat. Ini namanya Nevus hori atau Nevus ota. Nanti kalian baca itu biar nggak penasaran. Biar orang melihat orang kayak gini tahu ini oh itu mungkin yang dikatakan Dokter Indah Nevus hori atau Nevus ota itu disebabkan oleh karena bayangan melanositnya. Jadi melanositnya itu naik ke atas sehingga pada permukaan itu terlihat. Kemudian yang ketiga ini nanti ada yang namanya eritem yang paling sering ya kita lihat biasanya banyak faktor bisa kayak sunburn dan lainnya ya disebabkan karena namanya dia merah. Jadi kapilernya melebar sehingga terjadi adanya inflamasi. Kemudian nanti ada D purpura. Purpura itu berwarna kayak keunguan nanti itu adalah akibat ekstravasasi eritrosit. Jadi dengan kalian melihat perubahan warna pada melani apa ini makula, kalian udah tahu patologi yang terjadinya kayak gitu. Jadi tanpa harus berlama-lama lihat kali, oh ini ada ini, oh berarti melanosit ini mungkin suatu kelainan mungkin bisa jadi ya genetik kalau kayak gini. Nah purpura kayak ekstravasi erythrosis banyak faktor mungkin ya penyebab banyak ya ini mungkin bisa autoimun kayak ITP atau penyakit-penyakit yang lainnya yang berhubungan dengan adanya gangguan-gangguan dari eritrosit kayak gitu. Sampai sini paham? Nanti harus sudah bisa melihat makula ya, serta mendeskripsikan dengan adanya warna. Kayak gitu. Paham dari sini?
Ngomong makula, paham? Oke, paham dokter. Paham. Oke, kalau nggak paham belum tak lanjut loh ya. Karena efloresensi nomor satu yang harus kalian paham. Jangan nanti kalau misalkan setiap ikut polinya siapapun ya kalian berusaha membuat efloresensi kalian sendiri yang kalian lihat dan tanyakan ke dokter apa benar nggak efloresensimu yang kamu buat. Jadi dengan kalian belajar melihat setiap gambaran kulit, kalian akan sudah terbiasa melihat efloresensi yang terjadi pada kelainan kulit. Kemudian yang kedua adalah papul ya. Papul ini ada yang nyebut papula, ada yang nyebut papul juga. Namanya papul. Jadi dia adalah, oh iya, kalau makula tadi, kalau bahasa awamnya orang itu ngomong apa biasanya? Ngeluhnya apa? Bahasa awam makula. Ada yang tahu nggak yang makula tadi? Kalau makula kan bahasa medis, bahasa efloresensi. Kalau bahasa pasien, dia akan mengeluhkan apa ke kalian kalau berobat ke dokter? Bercak dokter. Oke, bercak ya ingat. Jadi kalian selain menghafalkan efloresensi, kalian udah tahu, oh kalau efloresensi kayak gini, orang pasiennya itu akan menyebut gini. Jadi kalau ada pasien ngomong, dok saya ada bercak-bercak gatal, ada yang sudah bisa ngomong, dok saya ada bercak merah yang gatal, ada gitu. Ada yang ngomong, dok badan saya bercak-bercak kayak gitu. Ada yang hanya ngomong, dok gatal-gatal gitu juga ada. Jadi kalau ada pasien yang sudah ngomong bercak di otak kalian sudah harus, oh mungkin nanti pada pemeriksaan saya sudah akan menemukan makula. Tapi kadang ada pasien juga yang nggak bisa ya menyebutkan kayak dok ada bercak-bercak ternyata bentol-bentol atau benjol-benjol juga ada. Tapi kalau bercak namanya bercak pasti akan ketemunya nanti makula. Nah ini kalau yang kedua papul kalau orang awamnya biasanya nyebut apa? Kalau papul biasanya boleh Izin jawab. menjawab dokter, bintil dokter. Ya, bintil atau ada yang mungkin binti, binti ada kayak gitu juga ada. Tapi ya ada yang ngomong beruntusan juga ada kayak gitu. Jadi papul ini adalah massa padat yang meninggi, yang ukurannya itu hanya 0,5, tidak lebih dari itu. Jadi kalau kalian meraba kayak palpasi, ya ini akan naik. Beda dengan makula tadi, pada saat kalian palpasi ya nggak ada apa-apa, datar kayak itu. Cuma ada perubahan warna. Kalau yang ini kalian raba dengan melihat juga kelihatan ya inspeksi. Kalau palpasi apalagi terlihat mungkin apa tuh geranjel-geranjel lah kayak gitu ibaratnya. Jadi dia bisa mulai dari kepala jarum sampai sebesar kacang tidak melebihi dari 0,5 dan biasanya isinya padat. Nah, dengan melihat adanya bentukan dari isi papul, kalian akan bisa mengetahui tadi seperti tadi juga adalah apa yang terjadi patologinya. Jadi ada yang seperti papul yang keratotik, biasanya ya isinya jaringan-jaringan debris kulit yang mati. Ada juga seros itu agak cair, biasanya itu kayak kista-kista kecil. Ada yang solid, biasanya solid itu ya kayak pada kasus-kasus yang keringat buntet kayak gitu. Atau juga biasanya papul-papul perifolikular yang di mana dia muncul karena akibat adanya rangsangan dari folikel rambut. Biasanya ini terjadi pada kasus-kasus nanti mungkin kalian akan menemukan pada subbab jamur adalah Malassezia folliculitis. Jadi dia apa ini kayak ibaratnya kayak beruntusan, cuma ini disebabkan oleh karena ya adanya radang ataupun infeksi jamur pada bagian folikel rambutnya. Seperti tadi, papul ada yang disebabkan deposit metabolik, sebukan radang, dan juga bisa hiperplasia epidermis. Jadi nanti melihat papul juga kalian harus melihat juga warnanya sewarna dengan kulit juga enggak, atau warnanya keputihan, atau warnanya eritem, itu juga harus diperhatikan. Gitu.
Sampai sini paham? Pak Pul paham? Paham, dokter. Oke, kemudian selanjutnya adalah plak. Plak ini sebetulnya sekilas mirip dengan makula, cuma pada saat kalian palpasi ini sudah agak meninggi. Nah, nanti plak ini akan mungkin harus dibedakan dengan nanti lichenifikasi ya, nanti bedanya. Kayak gitu. Jadi plak itu adanya peninggian di atas permukaan kulit dan permukaannya biasanya masih datar dan ini juga biasanya berisi ya infiltrat inflamasi soalnya. Nah, ukurannya itu biasanya udah lebih dari 5 5 cm. Jadi kalau kalian raba ini itu ada yang mengatakan bahwasanya ini kumpulan dari beberapa papul-papul yang menyatu. Cuma kalau ini ya nggak berdiri sendiri, jadi dia rata kayak gitu permukaannya itu datar sehingga pada saat kalian raba itu akan meninggi dan plak ini juga harus dibedakan dengan urtika ya nanti ada efloresensi yang namanya urtika harus dibedakan kayak gitu. Ada yang tahu nggak contoh yang nanti akan memiliki efloresensi yang kebanyakan plak-plak kayak gini penyakit apa? Dan sudah sempat baca nggak? Dan sudah sempat baca? Mungkin psoriasis, dokter. Oh, psoriasis. Psoriasis akan memberikan gambaran yang khas berupa plak plak eritem. Selain plak eritem, dia akan ditutupi apa? Wama, dokter. Ya, skuamanya juga tebal kayak gitu. Jadi nggak hanya makula dia, plak eritem tertutup skuama berwarna putih tebal. Itu adalah ciri khas dari psoriasis. Selain itu juga plak nanti akan kalian ketemukan pada kasus reaksi kusta juga nanti selain makula eritem dia akan menyatu menjadi plak eritem kayak gitu. Cuma pada reaksi kusta tidak ditutupi oleh apa ini apa tadi skuama kayak gitu. Jadi nanti kalian biasakan melihat efloresensi besok nanti yang ikut poliku nanti tak suruh lihat efloresensinya kalian emang efloresensikan dulu ya sebelum aku efloresensi. Kemudian untuk selanjutnya adalah nodul. Nodul ini mirip sebetulnya mirip sama kayak papul tapi ukurannya lebih besar. Kalau orang awam atau pasien biasanya nyebutnya apa kalau nodul? Mungkin benjolan, dokter. Ya, ada yang benjolan, ada lagi Mungkin melenting, dokter. Bentol-bentol. ya melenting. Bisa. Apa tadi bentol-bentol? Mungkin bisa jadi cuma bentol-bentol nanti harus didede dengan biduren nanti kalau bentol-bentol. Ada lagi? Ada lagi?
Ada lagi? Diem aja. Kan harus aktif kalian. Tak tanya satu-satu kalau nggak aktif loh ya. Ada lagi? Mau ditanya satu-satu atau ada yang mau menjawab? Grup yang satunya aktif-aktif loh ya. Kalau tentiran sama aku kan udah operan kan. Kalau tentiran sama dokter Indah gimana? Di sini kalian kan udah lulus dokter, udah harus pinter-pinter, udah baca kan. Jadi bukan tentiran sama anak SMA yang harus disuapin kayak gitu, enggak. Apa? Ada yang mengeluh apa lagi? Nggak ada yang mau menjawab atau mau tanya satu-satu? Ketuanya siapa ya? Oke, mau ditanya satu-satu atau ada yang mau menjawab? Gimana, Virus? Mungkin ada tonjolan, dokter. Tonjolan. Tonjolan kurang tepat. Nanti tonjolan beda lagi. Nanti ketemu vegetasi kayak kutil. Kalau nodul ya itu bahasa effervescensinya. Mungkin kalau jerawat karena kalau di wajah mungkin bisa bisa orang ngomong nanti jerawat kayak gitu bisa. Udunen tahu udunen nggak sih kalian? Tahu udunen? Oke ya, ada yang ngomong seperti udunan itu juga ada kayak gitu. Jadi kalian harus membiasakan selain kalian belajar efloresensi, kalian tahu nodul, tahu eflorasi makula, papul, tapi pada saat pasien ngomong bahasa awamnya nggak tahu, itu juga nggak bisa karena yang kalian hadapi pada saat memeriksa pasien nanti dan di rumah sakit itu berhadapan dengan pasien. Makanya itu kalian ada tugas kayak DM gitu. Kalau kalian membaca sendiri di rumah udah bisa, udah pinter-pinter bahkan kalian mungkin udah sering baca jurnal mungkin. Cuma walaupun kalian sering baca, tapi pada saat ketemu pasien kalian nggak bisa mengaplikasikan, ya nggak akan bisa kayak gitu. Makanya kenapa harus ditanya apa bahasa awamnya dari pasien yang mengatakan kayak gitu. Dari sini paham? Paham, dokter. Yang aktif ya kalian ya, soalnya keaktifan kalian pada saat DM juga dinilai loh. Jadi bukan diam yang di sebelumnya itu kemarin aktif itu kalian tanya gimana trik and triknya, makanya setiap DM yang masuk ke dalam kulit dapatan kulit tak suruh operan dulu jadi nggak 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 bingung nanti masuknya. Jadi setiap dokter mungkin ada cara challenging untuk memberikan mungkin pengajaran yang berbeda-beda, jadi kalian ya tanya gimana biar bisa lulus di suatu bagian biar nggak ngulang-ngulang kayak gitu. Oke, selanjutnya nanti setelah nodul ini ada kista. Nah, kista itu sebetulnya sama dengan nodul tadi, cuma yang membedakan adalah isinya. Namanya kista. Jadi isinya pasti sesuatu yang bukan padat. Jadi diraba ini mungkin agak kenyal-kenyal bisa jadi atau bahkan lunak. Dan kadang-kadang ini bisa ada beberapa kista yang mungkin bisa digeser atau bisa terfiksir, termasuk juga nodul tadi ya nanti bisa. Nah, karena isinya materi yang itu ya mungkin ada kapsulnya biasanya, makanya disebut kista. Nanti contohnya ya kista ganglion kayak gitu-gitu. Nanti contohnya kalau pada area kulit ya mungkin nanti kista Bartolini di area vagina. Jadi teraba itu kenyal. Jadi di situ itu pasti akan diliputi oleh kapsul kayak gitu. Yang kapan hari ada kasus di area di dinding skrotum pada kulitnya itu ada steatosistoma. Jadi kulit skrotum itu kan memiliki beberapa folikel rambut. Nah, folikel rambutnya itu terisi jaringan sebaceous yang berlebihan. Akibatnya folikel rambutnya membesar dan terisi kayak komedo di wajah, tapi ini di area kulit skrotum yang
mengakibatkan dia membesar. Jadi steatosistoma tadi kayak itu. Kemudian vesikel juga ini sering ditemukan ya pada kasus-kasus penyakit apa? Vesikel, ada yang tahu nggak? Oh, varicella mungkin, Dok. Ya, varicella itu penyakit penyebab apa? Virus, dokter. Virus. Jadi vesikel itu ciri khas dari penyakit infeksi virus kayak gitu. Ya walaupun ada nanti mungkin beberapa penyakit yang non virus juga bisa, tapi yang vesikel itu kebanyakan semuanya disebabkan oleh karena virus. Beda lagi nanti bula. Selain bula itu disebabkan oleh virus, nanti juga ada penyakit lain yang bullous disease atau nanti mungkin bula traumatika kayak kamu habis terkena trauma apa atau kayak tekanan apa yang menyebabkan nanti berbula atau kayak misalkan kalian habis kena apa ini kayak kecipratan goreng minyak kayak gitu kan nanti juga terbentuk bula. Tapi kalau vesikel itu adalah ciri khas dari penyakit virus. Jadi kalau kalian melihat oh ini vesikel ya bisa jadi virus. Terus DD yang kedua ya penyakit-penyakit mungkin disebabkan oleh karena gigitan tomcat biasanya ya ada yang memberikan gambaran seperti vesikel tapi biasanya akan lebih besar. Nah, vesikel ini adalah ya mirip papu tapi isinya adalah cairan kayak gitu. Kurang dari 0,5 tapi isinya cairan. Nah, kalau gula dia lebih dari 0,5. Bedanya cuma itu toh. Kalau yang pustul sebenarnya sama. Kalau pustul itu biasanya berhubungan dengan tadi folikel rambut dan isinya ini nanah kayak gitu. Jadi apa ini proses perjalanan lesinya itu seperti itu nanti. Jadi ini vesikel, kemudian gampang ya vesikel itu ibarat kayak itu loh, apa itu tetesan tetesan air hujan kalau misalkan di atas kaca seperti itu. Nah, bula itu lebih besar biasanya. Nah, ini yang vesikel. Nah, vesikel ini biasanya orang awam nyebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Vesikel kok bernanah. Vesikel tadi isinya apa? Lepuh mungkin dokter. Lepuan lebih cocok untuk apa? Untuk yang bula dokter. Lah, kalau yang vesikel, Isinya cairan, dokter. masa pasien datang isinya cairan dok gitu. Gelembung isi cairan, dokter. Gelembung isi cairan bisa, cuma ada lagi yang khas. Lentingan, Coba dokter. mungkin Lentingan. lentingan. Lentingan itu ciri khas dari vesikel. Dok, ada lentingan-lentingan isi air gitu. Kalau gelembung isi cairan ya kebanyakan mungkin ke ini tadi, ke bulah kayak gitu. Jadi biasanya lentingan, dok ada lentingan-lentingan, perih, gatal, panas, kayak itu. Ada beberapa yang mungkin kalau dia herpes zoster mungkin sudah luka, tapi kalau yang varicella biasanya jarang ya langsung luka karena varicella itu ada tahap-tahap stadiumnya. Stadium prodromal, kemudian stadium apa ini? Vesikel, kemudian krustasi baru nanti sembuh. Biasanya dalam waktu 7 hari. Jadi kalau untuk varicella biasanya terjadi secara walaupun serentak, cuma nanti ada beberapa apa ini efloresensi yang berbarengan. Jadi polimorf bukan monomorf biasanya. Kayak gitu. Nah, biasanya ada ya kadang-kadang juga kita lihat umbilikasi. Cuma ya biasanya jarang. Biasanya kalau vesikel ya kita hanya melihat dindingnya itu tegang atau rapuh kayak gitu. Kalau dinding tegang biasanya kalau ditanya udah berapa hari? 4 hari itu kalian masih menemukan vesikelnya. Berarti itu menandakan dindingnya tegang, nggak mudah pecah. Kalau dindingnya rapuh, pasti kalau sudah 4 hari atau 3 hari baru datang ke kamu, pasti menemukan lecet-lecet semua. Karena secara dipikir kalau dindingnya kendur, ya kena mandi atau baju atau tidur apa ya pasti pecah. Otomatis ya wis luka-luka, erosi yang ditemukan. Seperti pada kasus mungkin pada herpes ini ya, genitalia yang di area vagina atau pada area penis kan biasanya datang jarang kalian menemukan masih ada
vesikelnya. Karena kenapa? Karena sudah pecah duluan kayak itu. Jadi orang datang tuh dengan luka-luka perih biasanya. Sampai sini paham? Paham, dokter. Oke. Kemudian kita lanjut tumor. Nah, tumor ini biasanya adalah penyebutan semua benjolan. Kadang-kadang orang nyebut tumor. Tapi kalau misalkan kalian sudah terbiasa dengan udah tahu curiga tumor, kalian nggak apa-apa mengefloresensinya tumor, ukuran, misalkan berapa kali berapa, warnanya apa, kemudian permukaannya gimana, kemudian yang perlu lagi diketahui adalah ini pinggirannya itu tepinya teratur atau enggak untuk membedakan antara jinak sama ganas. Ingat untuk membedakan jinak dan ganas secara efloresensi kalian bisa menggunakan A, B, C, D. Itu nanti kalian baca apa itu A, B, C, D. Nah, kalau misalkan kalian nggak terbiasa penyebutan tumor dan nggak tahu ya, kalian tulis nodul juga nggak apa-apa. Kemudian vegetasi penonjolan itu karena vegetasi penonjolan pada kutil itu juga termasuk tumor kayak gitu. Biasanya tumor itu bisa ke dalam atau memiliki tangkai. Tangkai ya kayak kondiloma acuminata itu juga suatu tumor ya harusnya. Tapi kita menyebutnya vegetasi bertangkai, permukaannya seperti bunga kol atau apa seperti itu. Kemudian ini urtika. Tadi kenapa saya mengatakan ini harus membedakan dengan tadi apa itu apa dibedakan dengan apa tadi? Plak, dokter. Dengan plak karena sekilas kalian melihat itu juga sama pada perabaan juga akan sedikit meninggi tapi yang membedakan pada urtika itu lebih pucat biasanya lebih pucat atau kepingan tapi kalau plak kan lebih eritem dan biasanya itu apa ini selalu dibarengi ada kayak mungkin squama atau yang lainnya. Nah, urtika ini kan terjadi karena vasodilatasi kan karena apa ini beberapa serum dari reaksi hipersensitivitasnya itu ini apa itu meninggi sehingga terjadi vasodilatasi kapiler dan menyebabkan ini apa ini bengkak kayak gitu. Nah, biasanya ini tipenya adalah cepat muncul dan cepat hilang, tergantung faktor pencetusnya masih kontak atau enggak. Jadi kalau ketemu kayak gini, kalian harus harus membuat efloresensi urtika. Jadi multiple urtika di atas dasar kulit yang eritem kayak gitu juga bisa. Jadi kalau kalian mendiagnosa suatu penyakit dengan urtikaria, pada efloresensi kalian harus muncul urtika. Jadi urtika ini hanya dimiliki oleh penyakit urtikaria, kayak gitu. Seperti tadi, depigmentasi, jadi ada beberapa. Jangan nanti dermatitis, atopi, kalian nggak menambahkan diagnosa urtikaria, tapi di efloresensi muncul urtika, kayak gitu. Nah, ini juga ada orang yang udah terbiasa mungkin ya, terbiasa urtikaria nanti menyebutnya datang dok saya biduren, udah tahu diagnosisnya karena sudah khas memang kalau biduren. Atau dok bentol-bentol, dok watel gitu. Baru kalian buka, oh urtika ternyata kayak gitu. Ya banyak faktor ditanya pencetusnya apa. Yang paling penting adalah mengetahui pencetus sehingga nanti bisa di-cut pencetusnya atau dimodifikasi dan diberikan mungkin ya antihistamin segera karena untuk mencegah rilis rilis histamin yang berlebihan. Karena urtika itu adalah salah satu ya reaksi cepat yang merupakan ya kegawat daruratan sebetulnya. Kalau dibiarkan bisa sampai menyebabkan reaksi alergi yang berat. Kayak gitu. Sampai sini paham? Paham, dokter. Oke. Kemudian kita lanjut. eh Tadi adalah beberapa efloressensi sekunder. Primer. Sekarang efloressensi sekunder. Nah, sekunder ini tadi seperti yang saya bilang adalah kelanjutan dari primer. Yang nomor satu adalah squama. Squama itu sebetulnya adalah kayak kita kan kulit normal itu kan akan berganti kulit setiap 28 hari. Pada keadaan tertentu mungkin dia bergantinya itu berlebihan sehingga akan menumpuk kadang-kadang. Atau akibat keadaan kulit yang misalkan karena kekeringan yang menyebabkan
kulit kering kayak gitu ya akan memunculkan skuama biasanya. Nah, skuama di sini kita juga harus melihat warnanya, kemudian tebal tipisnya, kayak gitu juga harus tahu. Nah, tadi kenapa ada yang tanya tadi siapa yang tanya, Dok, kenapa warna skuamanya kuning tadi? Siapa tadi yang tanya aku? Saya, Dok. Oh, ya di sini ya karena terkait apa itu yang menjadi patologi dari kejadiannya. Ternyata warna kuning disebabkan oleh apa? Coba diceritakan ke teman-temannya. Loh, itu enggak tadi ya, yang tadi yang tadi tak jelaskan loh, dijelaskan ke teman-temannya. Tadi yang tanya aku siapa? Adanya penumpukan sebum, dokter. Makanya warna kuning itu. Bukan sebum, biasanya sering terjadi pada apa? Kasus apa tadi? Dermatitis seboroik. Nah, dermatitis seborrheic. Jadi kalian melihat skuama juga harus melihat warnanya kalau kuning. Oh, berarti ini berhubungan dengan kelenjar sebumnya. Jadi ya mungkin dermatitis seborrheic kayak gitu. Pada anak-anak biasanya ada tuh yang dikatakan cradle cap itu. Walaupun memang pada bayi anak-anak sebumnya itu belum aktif sama kayak dewasa, tapi itu juga salah satu bagian dari dermatitis seborrheic. Jadi jangan bingung ya kenapa kuning ya berhubungan dengan sebu malah lebih gampang. Oh, dermatitis seboroid langsung. Cuma memang pada kepala memang kalian harus juga mendede dengan scalp psoriasis ya. Yang membedakan tadi yang satunya warna kuning, yang satunya putih tebel kayak gitu sama-sama juga tebel. Nah, dermatitis seboroid pada stadium awal mungkin belum berwarna kuning, mungkin masih putih-putih kayak yang kita kenal ketombe itu namanya pityriasis sika. Jadi ketombe yang kecil-kecil itu. Tapi kalau misalkan sebumnya itu banyak beraktivitas ditambah dengan infeksi jamur nanti lama-lama ya kekuningan. Bahkan kalau gatal sudah digaruk-garuk nanti sudah bercampur dengan krusta-krusta nanti jadi lengket area kepala. Kadang-kadang sebagian besar kayak gitu. Kemudian kalau untuk psoriasis yang selain pada apa ini skuama selain pada area rambut, pada area kulit juga nanti diperhatikan sisinya tuh tebel atau tipis. Karena kalau pada kasus kayak kekeringan kulit, serosis, skuamanya itu pasti tipis. Kemudian biasanya bawahnya pasti akan ada dasarnya. Jadi jangan menyebutkan suatu efloresensi skuama tanpa didahului dengan efloresensi primer. Mengerti ya di sini ya? Jangan cuma multiple squama berwarna putih, jangan gitu. Pastinya ada multiple squama tebal berwarna putih di atas dasar kulit yang eritem gitu, di atas plak yang eritem atau makula karena bawahnya ini kamu lihat di bawah squamanya ini kan kamu lihat ini kayak pelak kan. Jadi pasti di bawahnya tuh sudah ada efloresensi primer duluan. Dia tidak akan berdiri sendiri kalau sekunder itu biasanya. Entah di atasnya ini makula atau di atasnya ini plak, bisa jadi seperti itu. Tapi sebagian besar ya cuma makula sama plak kayak gitu. Kalau di atas nodul tidak mungkin kalau squama di atas nodul kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah krusta. Krusta itu melalui perjalanan penyakit yang panjang ya. Dari lesi tadi mungkin vesikel mungkin jadi bula, terisi oleh mungkin kotoran-kotoran atau pustul dan bisa pecah kayak gitu jadinya krusta. Jadi urutan perjalanan lesinya seperti itu. Makanya krusta juga kadang kita juga harus melihat warnanya. Apakah dia berwarna seropurulen? Kalau sero sama purulen ya mungkin akibat ini ya karena nanah yang pecah kayak gitu bisa atau warnanya mungkin bisa jadi nanti kalian menemukan suatu efloresensi yang krustanya itu adalah kehitaman atau kemerahan. Kira-kira ada yang tahu nggak penyakit apa yang memiliki efloresensi khas kayak gitu?
Kurang tepat. Impetigo crustosa warnanya kan sudah ada disebutkan ini. Crustosa itu adalah penyebabnya bakteri ya. Mungkin ya pus. Warnanya seropul ini kan warnanya tadi merah kehitaman. Merah curiga apa berarti? Kalian belum banyak membaca ya ini berarti ya. Ada yang tahu? Rusta kehitaman atau merah? Mohon izin dokter. Mungkin pada ininya Carrion atau tinea facosa dokter. Apa? Mungkin pada tinea Carrion atau tinea facosa. Tinea carrion favosa itu ada krustanya, cuma dia nggak kehitaman atau dia tidak kemerahan. Kalau favosa atau carrion itu lebih ke seropurulen karena infeksi. Infeksi itu pasti berhubungan dengan pus. Dan dia pun di rambut. Pasti ada hubungannya juga dengan jamur, sebaceous. Pasti berwarna lebih ke arah ke kuning. Ada yang tahu? Dermatitis kontak, dokter. Dermatitis kontak ada krustanya? Tidak ada, dokter. Tidak ada. Ada yang sudah membaca kegawat daruratan kulit? Stephen Johnson syndrome, dokter. Apa itu? Pada kasus Ya. Stephen Johnson syndrome, dokter. Oke. Jadi ada suatu kelainan nanti yang khas yang dimiliki oleh SJS. SJS itu penyebab paling sering adalah apa? Di obat-obatan dokter. Alergi obat nomor satu paling sering ya. Walaupun selain alergi obat ada, makanya dikatakan gawat daruratan. Dia memiliki gambaran khas selain pada lesi pada area mukosanya. Dalam hal ini mukosa bibir itu ditemukan adanya hemoragik keras. Nanti kalian itu ingat-ingat itu. Itu tidak dimiliki oleh penyakit kulit yang lainnya. Nanti kalian pada saat di IGD kalau melihat ada gambaran itu hemoragik keras, kalian jangan menyimpulkan, oh nggak apa-apa ini bibirnya mungkin karena ini luka-luka biasa dikasih oles madu aja. Nah ternyata dia alergi juga terhadap madu ya, tambah bisa sampai shock anafilaktik kalau kayak gitu. Kalian nggak tahu itu suatu kegawat daruratan kulit. Paham dari di sini? Makanya betapa pentingnya kalian mengetahui gambaran-gambaran khas tadi dari efloresensi kalian sudah bisa walaupun tanpa kalian tanya melihat sekilas di bibir udah datang nangis atau lemas melihat bibirnya sudah hemoragik keras ya langsung segera kalian lakukan penanganan sesuai dengan protap kegawat daruratan kayak gitu. Jadi jangan disepelekan. Tapi kalau kalian nggak pernah melihat dan nggak mau baca, nggak tahu ada pasien kayak gitu hemoragik keras, nggak tahu malah lo itu bibirnya dibiarkan kayak gitu merah dan kalian kira cuma biasa kayak gitu ya anaknya kelamaan di IGD bisa sampai shock, bisa sampai meninggal karena namanya bayangkan pada area bibirnya aja sampai berdarah. Itu kenapa dia hemoragik kehitaman? Ya karena terjadi proses hipersensitivitas tipe 3-4 di mana obatnya itu akan mengeluarkan antigen sebagai kayak toksik terhadap tubuh seseorang sehingga terjadi perdarahan yang mengakibatkan muncul perdarahan pada area mukosa. Selain mukosa bibir nanti juga ditemukan pada mukosa mata, konjungtivitis, kemudian mukosa kelamin juga ada nanti.
Jadi selain pada mukosa, nanti pada kulit juga ada gambaran khas. Dalam hal ini adalah bula yang luas banget kayak gitu. Itu dihafalin tuh kegawat daruratan kulit. Kemudian selanjutnya adalah erosi sama eksoriasi. Eksoriasi ini ya gambaran muncul karena efloresensi primer. Mungkin ada makula, pasiennya gatal, digaruk-garuk, dimanipulasi. Jadi antara dua ini. Perbedaan antara erosi sama eksoriasi ya terkait kedalamannya ya. Yang meninggalkan bekas itu yang eksoriasi. Jadi kayak kalian misalkan mau mencoba kayak membuat tato di tangan dengan kalian gores dengan jarum pentul atau apa biasanya ya nanti lebih dalam pasti akan meninggalkan bekas biasanya. Kalau erosi itu ibarat kayak lecet kayak gitu, kayak apa ya bahasa awamnya babras mungkin ya kalau kalian jatuh gitu kena aspal itu kayak gitu. Itu namanya erosi. Kemudian selanjutnya, nah ini gambaran kalau dari penampang patologinya, kalau erosi itu hanya pada bagian atasnya, ternyata epidermis mungkin hanya pada stratum corneum mungkin ya. Kemudian kalau yang eksoriasi sudah agak lebih dalam, makanya kenapa meninggalkan bekas. Nah, ini nanti kita bedakan dengan ulkus. Kalau ulkus kan sudah kebuang banyak ya, makanya kelihatan bolong nanti biasanya. Ulkus decubitus kah, ulkus apa, nanti kayak gitu. Nah, ulkus ini juga terjadi bisa karena mungkin akibat gula yang banyak, mungkin atau vesikel. Biasanya ulkus kita temukan juga ada pada area genetalia pada kasus-kasus infeksi menular seksual, pada ulkus durum, ulkus mole, kayak gitu-gitu nanti juga gambarannya ulkus. Termasuk juga pada herpes genital ya, nanti vesikelnya sudah pecah nanti juga akan terbentuk ulkus-ulkus atau erosi biasanya. Nah, ini sikatrik. Sikatrik itu kalau bahasa awamnya itu bopeng biasanya. Pasti sikatrik ini terjadi ya akibat radang atau proses inflamasi. Biasanya sering pada kasus apa kalau melihat gambar ini? Bekas jerawat, dokter. Kuat, itu ya. Jadi sering terjadi pada sebentar tak ngecas. Jadi sering ditemukan pada jerawat ya karena jerawat itu kan pasti ada proses radang yang lama apalagi kalau dimanipulasi kayak gitu ya. Jadi nanti menimbulkan jaringan parut atau kita mengenalnya eflorensi sikatrik. Nah, nanti sikatrik ini ada banyak modelnya. Apakah dia yang hipertrofi atau atrofi yang kadang dikenal dengan scar. Nah, untuk yang sikatrik yang kayak gini, skarnya juga, ini nanti yang atropi, ini juga ada yang nanti mungkin yang bentukan kalau dalam bahasa estetik nanti yang ice pick, box scar, kayak gitu-gitu juga ada. Jadi jenisnya terlihat nanti ini yang agak kayak gini ya mungkin box scar ya gitu. Kalau ice pick itu lebih ke yang ini, yang kecil-kecil yang masuk ke dalam, tapi secara ini gak kelihatan kayak pori-pori ya itu. Nah, ini yang skar hipertrofik tadi. Tadi kan ada yang atrofik. Kalau gambaran sebelumnya tadi atrofi, atrofi berarti ke dalam. Kalau ini yang hipertrofi, hipertrofi ya berarti melebihi dari jaringan ininya, kulit normalnya. Nah, hipertrofi sendiri juga nanti ada yang dikenal skar hipertrofi, ada yang dikenal dengan keloid ya. Jadi kalau keloid itu dia melebihi dari batas ininya, batas traumanya. Jadi misalkan kena gigitan itu upil trit terus melebar atau ini mungkin habis irisan segini terus ini tambah membesar gitu. Nah, ini tadi yang ulkus ya. Ulkus bedakan tadi dengan yang tadi erosi. Ulkus itu agak lebih dalam hilangnya. Jadi kayak gini. Ulkus juga kadang kita harus melihat nanti tepinya gimana, dindingnya, dasarnya bersih atau kotor. Kayak gitu tepinya menggaung kah atau gimana. Itu juga harus lihat. Nah, ini infiltrat. Kalau infiltrat tuh hampir mirip sama tumor, tapi dia lebih di dalam biasanya. Dan infiltrat ini ya bagian dari radang sebetulnya. Nah, ini tadi yang vegetasi ya. Vegetasi itu kayak
benjolan atau daging tumbuh itu kadang kita nyebutnya vegetasi. Termasuk juga kutil genital dalam hal ini adalah kondiloma. Itu kalian di efloresensi juga harus menyebutkan vegetasi bertangkai atau enggak. Kemudian permukaannya gimana, verrucosa atau seperti bunga kol atau permukaan halus kayak gitu. Karena nanti ada namanya kondiloma lata pada kasus sifilis stadium 2 nanti juga ada namanya kondiloma tapi kondiloma lata. Nanti kalian harus membedakan antara kondiloma lata sama kondiloma acuminata nanti. Nah, selanjutnya visura. Visura ini adalah kayak meletek ya ibaratnya ya. Jadi kayak kulit yang kering mungkin paling sering kita temukan tuh di kaki biasanya. Kaki yang kewering terus nggak pernah dikasih moisturizer jadinya kayak meletek-meletek kayak gitu. Jadi itu adalah penyebutnya visura kayak gitu. Penanganannya kalau kayak gini ya kalau misalkan luka ya diobati dulu infeksinya, tapi kalau nggak luka ya lah dikasih pelembab kayak gitu. Jadi ibaratnya ya kayak dilem dengan pelembab kayak gitu. Kemudian lichenifikasi. Nah, tadi saya suruh bedakan lichenifikasi dengan plak tadi ya. Jadi sebetulnya lichenifikasi di bawahnya itu ada plak kayak gitu. Jadi ingat bahwasannya efloresensi sekunder tidak bisa berdiri sendiri karena dia adalah berawal dari efloresensi primer. Jadi mungkin ini plak disertai dengan lichenifikasi. Jadi kalau udah nyebut lichenifikasi berarti penyakitnya ini udah kronis kayak gitu. Jadi ibaratnya udah proses yang udah lama sampai menjadi lichenifikasi kayak gitu. Biasanya sering terjadi pada kasus LSK nanti lichenifikasi atau mungkin pada kasus neurodermatitis yang dermatitis kronis biasanya kayak gitu. Jadi udah kuring ya gini ya nanti memang selain butuh pelembab juga untuk butuh agen-agen yang untuk mengeksfoliasi pada skuamanya yang tebal. Jadi lichenifikasi itu ya penumpukan skuama sebetulnya, tapi kita menyebutnya lichenifikasi karena ini prosesnya sudah lama dan kronis. Yang pada kasus dermatitis yang tipe dewasa atau tua itu lesinya lebih sering ditemukan adalah lichenifikasi. Nah, efloresensi lain sekunder yang jarang tapi ya ada kayak vaginikum. Yang penting kalian tahu yang harus hafal yang tadi yang disebutkan ada guma, kemudian ada eksantem, kemudian ini tadi telangiektasis. Jadi telangiektasis ini bagian dari efloresensi ya, efloresensi tapi bukan misalnya makula. Dia terjadi karena pelebaran pembuluh darah kapiler yang menetap pada kulit. Biasanya sering pada kasus apa? Ada yang tahu nggak telangiektasis? Dan tahu telangiektasis? Kulit menipis sudah. Ya, kalau pada kasus apa kulit menipis ya? Ya kan gampang. Kan udah sering kan? Udah tahu kan? Apa ada yang tahu? Apa? Mungkin bisa jadi pada kasus-kasus penyakit dalam kayak itu, tapi pada kulit apa yang sering terjadi? Kan banyak di kulit. Stretch mark. Stretch mark itu telangiektasis. Beda. Bukan pembuluh pembuluh darah itu. Selulitis. Malah selulitis. Penuaan kulit, dokter. Penuaan kulit telangiektasis. Kenaan kulit ya, kulit kendor, kusam, ada flek, ada freckle. Tadi kulit tipis disebabkan oleh karena apa?
Penuaan kulit penuaan kulit apa tadi? Kulit tipis tadi kira-kira disebabkan karena apa? Masa kalian nggak tahu yang cewek-cewek? Penggunaan steroid. Penuaan. Penggunaan steroid. Masa kalian nggak pakai krim-krim? Sekarang kan banyak krim-krim dijual-jual itu untuk memutihkan wajah. Yang isinya steroid atau hembody yang nantinya dipakai berkepanjangan akan menyebabkan telangiektasis di wajahnya, kayak pembuluh darah keluar-keluar. Kalau orang awam nyebutnya urat, tapi itu bukan urat ya. Kalau urat itu kan tendon harusnya. Tapi ini adalah pelebaran pembuluh darah kayak gitu. Tuh telangiectasis beda sama stretch marks ya. Stretch marks itu kan itu bukan pembuluh darah kapilernya yang melebar. Jaringannya karena regangan dari apa ini distensi dari otot sama lapisannya itu akibat mungkin terlalu gemuk, gemuk jadi kurus kayak gitu juga bisa. Ada juga yang mungkin karena akibat penggunaan steroid juga bisa menyebabkan muncul stretch mark biasanya pada hembody pemutih itu biasanya sering. Nah, telangiektasis itu identik dengan steroid-steroid yang biasanya ditambahkan atau hidrokinon yang ditambahkan pada krim-krim pada area wajah sehingga tuipis gitu kulitnya kadang di sekitar bibir, di sekitar hidung itu biasanya merah-merah kayak kelihatan pembuluh darahnya kayak gitu. Itu namanya telangiektasis. Kemudian ada fistel. Fistel tuh biasanya kayak kasus-kasus mungkin di anus-anus kayak gitu, mungkin ulkus atau apa yang beberapa benjolan, nodul, kemudian pecah, kemudian menyatu seperti itu kayak ada terowongan seperti itu, kayak rongga kayak gitu. Kemudian ada sklerosis. Kalau sklerosis itu pengerasan kulit, tapi jarang sih kasus-kasusnya. Cuma ya ada sklerosis kayak pengerasan kulit lokat atau difus, karena memang ya ada kelainan dalam hal ini tuh biasanya terkait autoimun sih, karena proliferasi kolagen atau juga ada gangguan pada ini jaringan subkutannya. Nah, ini contoh-contoh efloresensi. Coba ini di yang sebelah ini apa? Ayo, buruan. Hipopigmentasi. Makula. Kalau ini lebih cocok hipopigmentasi atau apa? Tadi udah dibahas gitu loh. Depigmentasi dok. Kalau yang kayak gini batasnya jelas kayak gini udah belang ya depigmentasi. Kalau depigmentasi kalian kan udah bisa curiga ini suatu vitiligo. Kayak gitu. Bedakan nanti hipopigmentasi tuh belajar melihat hipopigmentasi tuh pada kasus mungkin panu kayak gitu. Jadi hipopigmentasi sama depigmentasi perbedaan antara kulit normalnya sama itu tuh jelas kayak gitu. Jelas banget. Nah, yang satunya apa ini? Ini apa ini? Yang ini apa? Makula hiperpigmentasi dok. Makula hiperpigmentasi. Ayo dijawab, nggak usah ini ya, langsung yang tahu bisa jawab. Kalau nggak tak tunjuk satu-satu. Tadi katanya udah jelas-jelas. Ini dikasih contoh gambar eflorasi nggak langsung jawab. Ini makula hiperpigmentasi udah kelihatan kan hiperpigmentasi. Jadi kalau kayak gini hiperpigmentasi itu adalah lesi kulit yang luas. Jadi nggak bisa kalian mendiagnosa suatu penyakit cuma lihat tok ini. Diagnosa apa nggak bisa, banyak faktor ini bisa PIH, bisa dermatitis, bisa apa bisa panu mungkin walaupun gambarannya hiperpigmentasi. Kalau yang ini karena ada beberapa yang khas depigmentasi, mungkin kita kasih DD di atas adalah vitiligo kayak gitu. Mungkin juga bisa nanti itu suatu nevus, anemikus juga ada yang gambarannya kayak toh kayak gitu tapi warnanya putih. Yang ini apa? Full gitu. Ini apa? Papul dokter.
Papul. Ini kan udah kelihatan tadi. Kalau melihat papul kayak gini, ini warnanya apa ini? Warna papulnya apa? Merah, dokter. Merah ta? Mana kelihatan merah? Putih mungkin, dokter. Ada mungkin beberapa putih, tapi sebagian besar apa warnanya? Kecoklatan, dokter. Kecoklatan sama dengan kulitnya enggak? Ini papul warnanya sama dengan kulitnya enggak? Beda, Dok. Masa beda? Oh, sebagian Sama, besar dokter. sama gitu loh. Jadi ini multiple papul sewarna kulit nyebutnya itu. Tadi kan dibilang papul itu bisa warnanya merah, bisa putih, bisa warnanya sama. Mungkin ini suatu kelenjar apokrin yang berlebihan, yang orang nyebutnya mungkin kayak beruntusan, kayak gitu. Mungkin ada juga yang sudah terinflamasi merah, tapi ini adalah sewarna kulit ini. Jadi ini mungkin ada beberapa yang mungkin kadang perlu moisturizer, mungkin kayak gitu kelembapannya tidak terjaga, atau yang lainnya yang nanti harus didede dengan penyakit jamur, dalam hal ini folikulitis yang malassezia folikulitis. Tapi ini sewarna dengan kulit. Dasarnya kalian lihat nggak ada erythema, nggak ada apapun ini. Jadi warnanya podo ambek kulite. Terus yang satunya apa? Ini harusnya kalau kalian sudah pintar, sudah sering melihat itu, sudah langsung bisa mendiagnosa ini penyakit apa ini. Ada yang tahu ini? Dermatitis seboroid, dokter. Kurang tepat. Dermatitis seboroid gambarannya apa? Ada yang tahu? Di area mana sih ini? Ini di area mana sih? Di wajah, dokter. Wajah bagian mana? Di kening, Bagian teh. Apa? di keningnya, dokter. Kening bagian kanan atau kiri? Kiri, dokter. Kiri. Jadi kiri itu berarti sebagian atau semuanya? Sebagian, dokter. Ini kira-kira Loh, dari lesinya kalian nggak tahu. Ini apa ini? Terus cuma di sebagian. Apa sebutannya kalau di sebagian? Unilateral, dokter. Ada lagi penyebutannya. Ada yang tahu? Ini efloresensi apa sih ini? Apa sih ini? Ini apa ini? Terus ini kalau kalian melihat ini, berarti kalian dari lihat efloresensinya udah tahu perjalanan penyakitnya. Oh, dari situ nanti jadi situ. Udah kelihatan dan udah tahu dasarnya apa. Tadi kan udah diajari, katanya paham. Ini loh, ada kasus langsung. Nodul menjadi squama, dokter. Nodul bisa jadi squama lah. Nodul itu berarti sesuatu yang ada isinya. Squama itu tadi ingat, squama itu lapisan yang mati mungkin ya, desquamasi lapisan mati. Herpetiformis mungkin, dokter. Apa? Herpetiformis. Pada kasus apa itu herpetiformis itu? Herpes zoster, dokter. Herpes zoster. Jadi itu lesinya apa itu efloresensinya?
Herpes Ada zoster itu vesikel, dokter. herpes zoster itu Vesikel. penyebabnya apa? Virus, dokter. Virus, Virus dokter. tadi, virus efloresensinya apa? Vesikel. Nah, ya kan udah kelihatan ini vesikel pecah menjadi krusta. Bedakan antara krusta sama squama ya. Kalau squama tadi kamu bilang nodul, nodul itu pasti sesuatu ada isinya. Entah padat, entah cairan. Kalau pecah makplus, pecah ya pasti lebih mengarah ke krusta, bukan squama. Kalau squama itu jaringan mati, mungkin serosis, mungkin kalian habis peeling, kering, itu squama. Atau juga nanti mungkin pada bagian kepala tadi makanya squama itu jaringan yang mati yang berlebihan mungkin karena sebum. Itu bedakan dengan krusta. Krusta itu akibat akumulasi ibarat gunung yang meletus kayak gitu. Nah, makanya krusta ada warnanya, ada kuning. Kuning sebabkan karena infeksi-infeksi karena bercampur dengan pus. Ada tadi hemoragik, merah, kehitaman. Itu mungkin akibat proses perdarahan. Kayak gitu. Makanya tadi tak suruh memahami itu bukan asal-asalan karena dengan memahami melihat eforiensi kalian tahu perjalanan penyakit dari patogenesis penyakitnya. Ini tuh multiple vesicle di atas dasar kulit yang eritem disertai dengan krusta. Kayak itu. Jadi sudah berkrusta-krusta dan ini kalau di satu sisi nyebutnya dermatomal, satu sisi aja bukan unilateral. Kalau pada herpes zoster. Ini kalian kalau nggak terbiasa melihat ya bingung. Nah, DD dari ini ya mungkin dermatitis insect bite, gigitan tomcat. Tapi tomcat itu nggak hanya dermatomal, nggak hanya satu sisi. Tomcat kalau mau nyokot ya dimanapun bisa kayak gitu. Jadi biasakan mengenali ini tanpa kalian menganamnesis ya dengan melihat efloresensi sudah bisa. Makanya kalian kenapa betapa pentingnya memahami efloresensi dan melihat case by case. Jadi biasakan kalau melihat ada kasus, kalian belajar melihat gambaran klinis dari penyakit kulitnya. Jadi jangan malas-malas. Jadi kalau ada yang ikut dengan siapapun ya belajar memahami efloresensinya. Bila perlu dok, ini efloresensinya bener nggak ini dok? Kayak gitu. Kalau tanpa melihat, tanpa sering ya kalian nggak bisa. Ibaratnya semua penyakit kulit podo kabeh gambarannya. Kebanyakan kayak gitu mereka mengeluh. Nah ini yang lebih jelasnya lagi. Tadi kelihatan tadi. Ini bola-bolanya seperti itu mungkin vesikel-vesikel. Kemudian jadi ada beberapa yang bola. Ini. Nah kalau ini apa gambarannya? Apa ini? Urtikaria, dokter. Urtikaria. Udah lihat ya perbedaannya ya. Urtikaria udah kelihatan dia seperti plak tapi kebanyakan lebih ngeping atau kepucatan kayak itu. Jadi ini menyebutnya jangan urtikaria, urtika. Penyakitnya namanya urtikaria kayak gitu. Jangan kebalik nanti eflorasinya urtikaria gitu. Ini urtika. Efloressennya multiple urtika di atas dasar kulit eritem juga bisa atau multiple urtika kayak gitu juga bisa. Nah, ini tadi yang tak bilang. Pada kasus apa ini tadi? Steven Johnson syndrome, dokter. SJS. Ini yang dikatakan hemoragik krusta atau krusta hemoragik. Ini akibat perdarahan. Ini darah ini yang memerah dan mengering. Jadi krusta hemoragik kehitaman tadi. Jadi kalian kalau menemukan pasien dengan bibir yang sudah kayak gini ya, kalian harus sudah langsung gercep menangani sebagai kegawat daruratan. Jangan dibiarkan aja atau jangan suruh ngolos-ngolos pakai madu. Jadi ibaratnya orang yang datang dengan SJS hampir semua obat anggap itu dia alergi kayak gitu. Oles-oles madu walaupun bukan obat ya tetap dia adalah benda asing ya bisa juga infeksi ataupun juga bahkan menyebabkan alergi yang lebih berat. Karena banyak kasus-kasus oh nggak apa-apa dioles madu gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kasus kayak gini ya untuk menghilangkan ininya itu yang paling benar adalah hanya dikompres dengan PZ karena ini biar bisa hilang ini. Dan kalaupun udah bersih mungkin kita hanya boleh memberikan antibiotik topikal. Walaupun topikal juga hati-hati tetap ada resiko untuk alergi.
Tapi yang nomor satu karena kegawat daruratan ya A, B, C tetap harus kalian lakukan dan diberikan ya mungkin untuk penyelamat untuk life savingnya ya dengan pemberian steroid kayak gitu. Baru nanti identifikasi cepat-cepat apa yang menjadi faktor penyebabnya biar kalau udah tahu bisa kita stop cut. Kalau enggak ya kontak terus ya bisa sampai shock anafilaktik ya habis itu meninggal pasiennya kalau kalian nggak tahu. Kalau kalian sudah ini harus bisa melihat pasien itu kalau sudah melihat kayak ini, oh ini SJS ini udah langsung tahu kalian. Karena gula hemoragik pada area bibir itu hanya dimiliki oleh SJS. Nah, yang sebelah ini apa kira-kira fluoresensinya? Squama dengan dasar eritem, dokter. Oke, dasarnya lebih mengarah ke apa? Kelas gitu. Apa? Plak dokter. Nah, plak itu ya, plak eritem. Kalau udah kelihatan lebih itu ya dasarnya kalian sebutkan squama tebal di atas dasar plak eritem gitu. Ya itu curiganya apa kalau dari sekilas kayak gitu? Psoriasis. Ya, psoriasis vulgaris. Ya walaupun memang belum tentu tapi di atas kalian sudah tahu, udah tahu di situ kayak gitu. Jadi hanya melihat tapi ya tetap anamnesis pemeriksaan fisik. Jangan nanti kalian sudah hafal efloresensi tanpa kalian anamnesis langsung kalian diagnosis juga salah ya kayak gitu. Kemudian ini beberapa contoh tadi dari makula berbagai macam ini. Ini tadi yang disebut kayak peteki kayak gitu ya. Ini purpura tadi termasuk juga ini purpura. Ini juga purpura. Ini biasanya purpura kita bedakan pada purpura senilis. Jadi purpura tadi karena deposit dari eritrosit jadi proses mungkin perdarahan kita juga makanya perlu tanya Pak ada riwayat mengkonsumsi obat antikoagulan enggak harus ditanyakan juga untuk menyingkirkan apakah memang purpuranya disebabkan oleh karena ya proses dari pengenceran darahnya itu biasanya kasus-kasus stroke atau jantung. Kalau pada purpura senilis ya nggak bisa diapa-apakan karena itu suatu penyakit yang memang terkait aging kayak gitu. Nah, ada juga purpura yang mungkin terkait autoimun ya pada ITP ataupun yang lainnya kayak gitu. Ini juga makula, tapi nyebutnya bukan bukan lagi makula, kalian harus nyebutnya purpura. Tanya gimana? Ini kalian nanti mungkin bisa bantu dengan diaskopi dengan menekan dia cepat balik pucat atau tetap merah gitu. Nanti makanya ada purpura non trombotik atau purpura trombotik itu terkait etiologinya. Nah, ini apa tadi? Ini apa? Erosi, dokter. Erosi ya tadi lecet berapa apa babras tadi. Kemudian yang ini tuh contoh dari makula eritem cuma ini membentuk gambaran khas nanti nyebutnya kita lesi target kalau kayak gini. Jadi kayak bentuk-bentuk kayak bunga-bunga tapi ini sebetulnya ya makula dengan tepinya itu mungkin ya kolerat atau polisiklik jadi saling kayak menyatu kayak gitu. Nanti kita bedakan dengan ada kasus-kasus pada dermatofitosis pada kasus jamur, tapi ini bukan suatu dermatofit, ada yang namanya EAC atau grup penyakit yang disebabkan oleh karena ya autoimun gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak cukup kalau bahas tentang ini. Besok hari apa ya? Besok hari Kamis atau besok aja nanti 2 materi. Yang yang ke mana ini? Sumber Gelaga nanti hari Minggu kan, kalian kan? Nanti mungkin nanti Sabtu apa ya Sabtu malam. Karena Sabtunya kan belum Sabtu malamnya mungkin tentiran tentang kusta, terutama yang ujian sama aku ya kusta harus paham. Oke, ada yang ditanyakan kalau udah maghrib dan aku juga mau acara habis maghrib.
Ada yang ditanyakan? Oke, nanti selanjutnya di itu besok untuk tentirannya mungkin besok belajar tentang infeksi bakteri sama infeksi jamur ya besok ya. Besok itu kan Kamis toh. Kemudian nanti kalau cukup nanti mungkin ya nggak Sabtu Jumat tapi aku Jumat malam praktek. Kalau bisa ya nanti Jumat siang juga bisa nanti tentang kusta kayak gitu. Itu aja ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya cukupi sampai di sini materinya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Banyak, Dokter. dokter. Banyak, dokter.